Tokyo, kota cahaya dan kemajuan, tapi juga kota kesepian yang tak kelihatan. Jepang, negeri perpaduan budaya tradisional dan modern yang memukau. Di balik gemerlap kota dan keindahan alamnya, tersembunyi kisah-kisah perjalanan spiritual yang tak terduga. Kisah tentang identitas, pencarian makna, dan sebuah hidayah yang mengubah segalanya. Bersiaplah untuk menyimak sebuah perjalanan yang akan menyentuh hatimu. Kisah seorang mu'alaf bertato di negeri Sakura. Di antara jutaan orang, satu pria bertato duduk merenung. Namanya Kenji. Dan ini kisahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia, seorang pria bertato penuh, bernama Kenji, mengucapkan 2 kalimat syahadat, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Videonya viral, ditonton jutaan orang. Tapi, di balik video 30 detik itu, tersembunyi kisah 30 tahun pencarian jati diri. It's always great to catch up. How have you been? Good, just busy with the new project. You? Inilah kisah Kenji, seniman jalanan Jepang yang menemukan Islam bukan karena dakwah, tapi karena kegelisahan. Kenji lahir di Fukuoka dari keluarga biasa. Ayahnya teknisi dan ibunya penganut Shinto. Sejak kecil Kenji mencintai seni, tapi hidup tak selalu berjalan lurus. Sejak remaja, ia melawan semua aturan, masuk ke dunia tato, musik underground, dan pesta malam. Di tubuhnya terdapat 17 tato, naga, bunga sakura berdarah, bahkan simbol pemberontakan. Tapi, di balik itu semua, ia sering termenung sendiri. Saya punya karya, tapi saya tidak punya arah, katanya. Ia tumbuh dalam lingkungan seperti banyak anak muda lainnya. Ia mencari jati diri dan ekspresi diri. Baginya, tato adalah salah satu caranya dan sebuah seni di tubuh yang menceritakan kisah hidupnya, pengalaman, dan mungkin juga pemberontakan jiwa muda. Kenji pindah ke Tokyo saat usia 18 tahun. Ia hidup bebas, minum, pesta, dan seni jalanan. Tato bukan hiasan baginya, tapi simbol pelarian. Namun, di balik kebebasan ekspresi dan hiruk-pikuk kehidupan, Kenji merasakan ada sesuatu yang hilang. Sebuah kekosongan di hati yang tak bisa diisi oleh gemerlap dunia. Ia mulai mencari, bertanya, merenung tentang makna hidup yang sebenarnya. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Islam. Di pagi itu, Kenji berangkat ke Malaysia naik pesawat. Sebuah pameran seni membawanya ke Kuala Lumpur. Di sana, ia melihat sesuatu yang aneh baginya. Seniman Muslim yang ramah, sabar,
tapi penuh prinsip. Saat pameran seni di Kuala Lumpur, ia disambut hangat oleh seniman lokal Muslim. Ia kaget melihat mereka sopan, tidak minum alkohol, tapi ceria. Ia bertanya, "Kenapa kalian beda?" Seorang sahabat menjawab, "Karena Islam ajarkan kami mencintai Allah lebih dari dunia." Sejak itu, Kenji mulai penasaran dan mulai membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang. Pulang dari Jepang, Kenji merasa gelisah. Musik dan pesta tak lagi menghibur. Ia mulai rutin membaca Al-Quran dan mencari ceramah Islam di YouTube. Kenji mulai membaca semula karena penasaran, tapi setiap ayat membuatnya bertanya, apakah ini jawaban dari kegelisahan selama ini? Ajaran Islam mulai menyentuh hatinya. Kedamaian dalam setiap ayat, hikmah dalam setiap kisah, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berkecamuk dalam benaknya. Namun ada satu hal yang membuatnya bimbang. Tato di tubuhnya. Di Jepang, tato memiliki stigma tersendiri, apalagi dalam konteks agama baru yang ia pelajari. Saya penuh tato, apakah Tuhan mau saya? Malam itu, Kenji bermimpi. Ia tersesat dalam hutan. Mimpi dalam animasi Kenji berjalan dalam kabut, melihat cahaya. Kemudian ia masuk dalam sebuah masjid yang besar, dan orang berpakaian putih menuntunnya masuk. Lalu suara berkata, "Sekarang saatnya kembali." Saat dia bangun, ia menangis. Ia bangun dengan dada berdebar. Pergulatan batin hebat terjadi. Apakah ia harus menghapus semua kisah di tubuhnya untuk menjadi seorang muslim yang sempurna? Ataukah Allah menerima dirinya apa adanya dengan masa lalu dan jejaknya? Dia takut tak diterima, takut dosanya terlalu besar. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang mendorong untuk terus maju. Pada suatu sore, di Masjid Tokyo Chami, Kenji duduk, lalu berdiri gemetar, mengucapkan syahadat. 12 Mei 2024, hari yang takkan ia lupakan. Saat ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenji resmi menjadi muslim. Ia ucapkan syahadat dengan suara bergetar. Seorang jamaah memvideokan momen itu. Dalam 24 jam, video itu viral. TikTok dan Twitter penuh komentar. Tuhan tak menilai kulitmu, tapi hatimu.
Masya Allah, Jepang pun dapat cahaya. Video itu viral. Ribuan komentar masuk. Ada yang kagum, ada yang mencibir, tapi semua sepakat. Kenji menyentuh hati dunia. Dengan keyakinan bulat, Kenji akhirnya memutuskan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kalimat syahadat telah terucap, menjadi babak baru dalam kehidupannya. Ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Islam memberikannya arah, tujuan, dan komunitas yang hangat. Lalu, bagaimana dengan tato di tubuhnya? Ia belajar bahwa Islam melihat hati dan niat seseorang. Masa lalu adalah pelajaran, dan Allah Maha Penerima Taubat. Tato di tubuhnya kini menjadi bagian dari kisahnya, sebuah pengingat akan perjalanan spiritual yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari-hari Kenji berubah. Ia belajar dari nol, dari wudhu hingga puasa, dari alif, ba, ta, hingga makna ikhlas. Kenji belajar sholat, berwudhu, dan membaca surat pendek. Ia tetap memakai jaket kulit dan terlihat keras, tapi kini hatinya lunak. Banyak yang memujinya, tapi juga banyak yang mencibir. Islam bukan untuk orang seperti kamu. Tapi ia jawab, Islam justru untuk orang seperti saya, orang yang ingin berubah. Tak semua menerima. Ada yang bilang, Islam bukan untuk orang bertato. Tapi Kenji tak mundur. Kenji mulai menggambar ulang hidupnya lewat mural Islami. Lukisan neraka dan surga, kaligrafi Allah di tengah kota Tokyo. Ia membuat akun Instagram Kenji Reborn dan kanal YouTube berisi kisah hijrahnya. Banyak orang Jepang non-Muslim jadi tertarik belajar Islam karena gaya Kenji yang relatable. Ia bukan ustadz, tapi seniman. Tapi dari tangannya, ratusan hati tersentuh. Karena hidayah tak melihat masa lalu. Karena Islam tak memilih siapa, ia datang untuk siapa mencari. Kenji, dari tinta menuju iman.